Bapak Rektor, terutama untuk meningkatkan mutu layanan yang dilakoni oleh para frontliner. Frontliner itu adalah para pegawai staf investasi Tadulako yang memberikan layanan di garda terdepan. Yang garda terdepan itu mulai dari para security yang kita jumpai pertama kali ketika kita masuk di dalam lingkungan kampus Tadulako, kemudian para pegawai staf di pengajaran tingkat sekuritas di BAK. Jadi proses mulai dari mahasiswa masuk sampai mereka menamatkan studinya di Tadulako. Bahkan sampai pada saat mereka menerima mengurus ijazah. Ya. Jadi di Tadulako itu semua terisivitas akademika itu adalah pelayan. Hanya saja mereka atau kita semua ditempatkan pada pos pelayanan masing-masing yang kita layani berbeda-beda, tapi pada dasarnya semua adalah pelayan. Oleh sebab itu ini penting untuk selalu diupdate, ditingkatkan, karena tuntutan orang yang dilayani itu juga berbeda-beda. Semakin hari semakin menuntut layanan yang lebih baik. Nah, di sini kalau kita tidak melakukan penyelarasan terhadap mutu layanan yang dibutuhkan oleh para pelanggan itu atau customer itu, maka layanan kita akan terbelakang. Nah, sekarang menyangkut persoalan layanan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi institusi. Tadi sudah dijelaskan bahwa hanya satu orang saja itu bisa memberikan citra atau potret kepada Universitas Tadulako secara keseluruhan. Ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan mahasiswa, ketika kita berhubungan dengan siapa saja yang berkepentingan dengan Tadulako, itu akan memberikan citra layanan bagi kita dan menunjukkan Tadulako sebagai institusi yang memberi layanan dalam bidang pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Dr. Dani Hadindiah. Selamat datang Ibu di Hotel Mercure, tempat pelaksanaan kegiatan ini. Semoga selama di Palu tetap enjoy, senang bersama dengan saudara-saudara kami yang hadir di sini. Yang kami hormati Ketua LPPNP, Sekretaris LPPNP, para koordinator yang saya banggakan, tentu saja para peserta workshop layanan prima pada pagi hari ini yang semuanya cerah ceria, tidak seperti biasanya kalau sementara melayani. Kalau melayani tidak ada senyum, kalau workshop senyum, alhamdulillah luar biasa. Hari ini dimulai senyum yang baik untuk pelayanan ke depan. Alhamdulillah, saya kira Allah kembali memberikan keafiatan, berkah kepada kita sekalian sehingga bisa berkumpul di Mercure, dan kita berharap ada hasilnya, dan hasilnya itu memang bisa diukur, bisa dikuantifikasi, tetapi ada juga yang tidak bisa diukur tapi bisa dirasakan. Nah, yang saya lebih cenderung yang bisa dirasakan dibandingkan dengan yang bisa diukur. Oleh karena itu, pelatihan ini memiliki tujuan yang sangat mulia, karena nanti di tangan Bapak Ibu sekalian, terutama peserta ini, itu akan menentukan banyak hal dalam pelayanan terhadap pelanggan kita, tanda petik. Karena itu terima kasih kepada Ketua LPPNP beserta seluruh jajarannya yang telah mendesain kegiatan ini, dan alhamdulillah bisa mendatangkan pemateri Ibu Dr. Dani dari Universitas Malang, Universitas Negeri Malang, disingkat UN, betul Bu ya? Jadi tidak boleh pakai N. Kalau pakai N itu Makassar punya, UNN. Saya hafal semua, Pak. Kependekan perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, karena itu kami juga memohon kepada seluruh peserta untuk tidak menyanyiakan keberadaan Ibu Dani. Kami juga bangga Pak Dr. Nur Ali itu adalah sosok yang terus membangun komunikasi dengan alma mater, bukan saja hari ini tapi di waktu yang lalu juga beliau selalu mengkomunikasikan. Dan hari ini saya tanya beliau, beliau adalah guru selama beliau mengambil program S3 di UN. Jadi terima kasih Ibu telah memberikan putra terbaik, kira-kira begitu, untuk mengawal LPPNP semuanya. Dari namanya saja memang tergambar nur itu cahaya, jadi selalu memancarkan cahaya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, tapi saya tidak lihat cahaya yang dipancarkan, berarti itu sinar laser. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar karena saya masih ada memberikan kira-kira 2-3 slide. Kalau lebih dari 3 slide itu temannya. Sehingga saya langsung membuka saja
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan peningkatan pelayanan prima di Universitas Nulako yang akan berlangsung 24 sampai 25 November di Mercure dengan resmi saya nyatakan dibuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini yang cerah, kita akan mengikuti materi Bapak Rektor. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Rektor. Mengapa kita beri aplaus? Karena beliau telah memberi contoh dan kita telah rasakan bersama pelayanan yang cepat, tepat, membahagiakan, serta kadang-kadang mensejahterakan. Tepuk tangan dulu satu kali lagi. Kemungkinan ini bisa dibuka di Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut dan serahkan kepada Bapak Rektor untuk efisiensi waktu. Saja. Saya lupa judul dalam suratnya Pak Nur Ali, tapi tidak apa-apa, maksudnya sama kira-kira gitu. Jadi seperti apa gambaran Universitas Nulako di mata orang lain, terutama pelanggan, itu tergantung garda terdepan. Jadi saya beri istilah garda terdepan itu para pelayan. Jadi bisa satu orang, bisa dua orang, bisa ribuan, satu orang juga bisa merubah potret Universitas Nulako, 1000 juga bisa merubah. Oleh karena itu, di tangan Bapak Ibu sekalian, para peserta itulah seperti apa potret Nulako di mata orang lain. Itulah sebabnya pelajaran ini penting, karena seperti apa melihat UNTAD itu ada di kita semua. Tadi Pak Nur Ali sudah menjelaskan mulai dari dosen sampai cleaning service itu menentukan potret Universitas Nulako. Mulai dari rektor sampai ketua prodi itu juga menentukan potret Universitas Nulako. Oleh karena itu kami berharap apa yang diperoleh pada hari ini itu akan menjadi spirit bagi Bapak Ibu yang bisa kebaca. Nanti kalau ada yang tidak terlalu pas, nanti sama Mbak Dan ditanya ulang apa betul tadi itu Pak Rektor sudah pas. Kalau tidak pas, kami mohon maaf. Itu kelebihannya guru gitu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pelayanan yang baik selalu dapat pujian. Cuma pujian itu bermacam-macam. Ada yang dalam bentuk terima kasih, ada yang dalam bentuk bunga, ada juga dalam bentuk penghargaan, sertifikat, kadang-kadang juga uang. Itu macam-macam. Tetapi intinya bahwa pelayanan itu ditentukan oleh dua yang di bawah ini, yang memberikan layanan dan sarana yang digunakan saat pelayanan. Jadi ada dua. Karena itulah pelayan yang dimaksud di sini itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Karena itu apapun hasil pelayanan diberikan selalu kembali kepada orang yang memberikan pelayanan. Nah, ini dua potret. Ini tamu mau makan, ini pelayannya. Ada yang kenalin ya? Saya dengan beliau cukup lama. Cukup lama tidak kenal, belum selesai. Cukup lama tidak kenal. Nah, kalau yang dilayani tersenyum, pelayannya tersenyum, itu alhamdulillah. Lalu ada pertanyaan, kalau misalnya yang kami layani tidak senyum, pelayan tetap harus tersenyum.
Karena itu kita tidak perlu menunggu balasan senyuman dari yang dilayani. Jangan sampai ada pelayan, apa kita senyum? Ya juga kita senyum, tidak senyum. Jadi tidak peduli senyum dia atau tidak, tetap kita senyum. Soal senyum itu kira-kira maksimal tulus, itu urusan nanti. Itu urusan nanti. Itu pegawai bank, itu ada latihannya, latihan senyum. Dan itu sudah diukur berapa senti ke kiri, berapa senti ke kanan, ke atas juga berapa. Kan tidak mungkin juga ada teller itu baru datang kasih apa tamunya langsung hahaha. Jadi diukur. Bibir atas kira-kira berapa, ke bawah berapa, kiri berapa. Kadang kalau terlalu lebar juga gitu. Ada kali barangkali di teller. Jadi disesuaikan. Seperti ini terlalu lebar saya ingin. Tinting biasa saja, ini namanya tinting. Jangan makan ini. Nah, jadi dalam situasi begini ini sangat indah dan ini pasti meninggalkan kesan yang baik. Kalau yang datang membawakan makanan senyum, terus yang menerima juga senyum, berarti ini sudah indikator bahwa senyuman dari pelanggan itu berarti ada sesuatu yang dia dapatkan. Kan tidak perlu dia jelaskan bahwa saya senyum ini karena 1, 2, 3, kan bukan mata kuliah, tapi dia sudah merasakan bahwa dia juga tidak senyum, itu indikator. Dia cemburu juga indikator. Karena itu kita tinggal pandai-pandai. Dan alhamdulillah kalau senyuman para pelanggan itu juga tulus karena merasakan sesuatu yang sesuai dengan harapan. Nah, ini kalau dapat pelanggan begini, hanya ciri-ciri dalam pelayanan itu, jarang-jarang yang dilayani itu sabar. Jadi yang harus sabar itu yang di sini, ya. Cuma mungkin kalau sudah berbagai cara juga dia lakukan, terus ini tidak ada juga berubah mukanya, ini bisa keluar juga ketika ditegur sama mandornya, advisernya ini. Kenapa kamu tidak senyum lagi? Itu kan tugas untuk memberikan pelayanan yang baik. Kamu harus sabar menghadapi yang begini pun modelnya. Dia jawab, sabar itu Pak ada batasnya. Kalau sabar tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti bukan sabar. Nah, itu customer service itu tidak boleh ada batasnya. Nah, kalau ibu-ibu selalu sabar Bu, sabar. Sabar itu ada batasnya. Tidak apa-apa kalau ibu-ibu. Tapi pelayan tidak boleh. Jadi kapan ibu sebagai ibu dan kapan ibu sebagai pelayan bedakan. Ketika jadi pelayan tidak boleh mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah, tidak ada berhentinya kita melayani di Untat ini. Apa tamat 40.000, datang lagi nanti 40.000 kemudian. Sudah habis senyum saya Pak, diambil sama wisudawan yang sudah harus terus senyum. Tidak boleh bilang karena sudah tamat, sudah habis senyum, tidak ada. Karena itu tidak boleh ada batasnya. Tidak boleh ada batasnya. Biasa juga kita dengar ya harus sabar. Jawabannya itu sudah cukup sabar ini Pak. Tapi suami saya tetap perlakukan saya begitu. Dan sabar itu ada batasnya Ustaz bilang, Ibu kalau sabar itu tidak boleh ada batasnya. Terus bersabar dan menerima segala bentuk situasi. Dan bagi kita muka-muka begini sering juga didapat, terutama di Biakar. Atau dosen yang mau naik pangkat sudah nyata-nyata tidak lengkap berkasnya, ngomel lagi, kan itu bisa menyusul. Terima saja dulu ini. Nah, bagaimana kalau misalnya waktunya terbatas, belum datang juga yang ditunggu. Jadi kadang-kadang ya di pegawai ini harus sabar. Satpam lebih harus sabar lagi. Media semua mahasiswa kalau diikuti emosi. Bapak Ibu sekalian, nah ini ilustrasi. Dan inilah kira-kira yang seperti disebutkan Pak Nur dengan yang di Malang tadi. Cepat itu terkait dengan waktu, tepat terkait dengan sasaran, dan memuaskan itu karena sesuai dengan harapan.
Jadi 3 ini, jadi WSH, tepat waktu, tepat sasaran, memuaskan harapan. Jadi ini kata kunci. Saya kira kalau mereka tidak senyum, tapi sudah terpenuhi 3 ini, dalam hatinya akan mengatakan thank you, terima kasih atas semuanya. Itu artinya apresiasi yang diberikan. Nah, kenapa 3 ini harus connect? Karena kalau tidak pas juga, tidak cepat, untuk apa juga cepat? Silakan yang sakit gigi masuk duluan. Nah, ini yang sudah melahirkan. Berarti ini tidak tepat sasaran, tapi cepat melayani. Jadi baru buka jam 8 sudah mulai panggil susternya. Yang pertama Pak Nurdin, yang ada keluhan di bagian belakang. Nah, ini sudah pecah ketuban. Berarti cepat tapi tidak tepat. Jadi dua-dua itu harus. Karena hanya cepat dan tepat itu bisa memuaskan. Nah, bagaimana bisa puas ini? Kalau tepat itu jangan Pak Nurdin. Jadi cepat buka, panggil siapa sasaran yang paling tepat. Ini penting karena jadi kalau ada yang menghadap kepada pihak yang urus clearing, pihak tuh. Nah, ini ada 4 orang datang. Tanya, sama-sama clearing. Kamu siapa? Saya Ayu. Angkatan 2012. Wah, luar biasa cepat. Di sampingnya sudah cemberut. Kamu nih? Saya cuma mau clearing, Pak. Sama. Tapi kamu angkatan berapa? 2008. Tinggal hari ini dikasih dosen pembimbing. Nah, itu harus sasarannya jadi pertimbangan. Bukan sekedar cepatnya. Kan ini biar ditunda 2 hari no problem. Angkatan 2012 kok. Tapi ini lambat 1 hari, menyeberang tanggal 1 PSBB lagi. DO kalau perlu. Kalau sudah lewat 8 tahun atau 7 tahun. Jadi hal-hal kecil inilah yang menentukan seperti apa ketajaman kita membaca situasi yang dilayani. Nah, itulah sebabnya kita, maksud saya pelayan itu tidak juga rutinitas, mesti harus mengupgrade kemampuan men-scanning situasi. Kan baru masuk di ruang, kan hari-hari kita di situ, apalagi sudah 4 tahun dan pindah-pindah di situ. Itu semua gerakan sudah tahu. Mau daftar sudah ini, mau clearing ini, beda itu. Ini ada nilainya dia rubah ini sampai ketangkap ini, lain mukanya, macam-macam yang dia dapat. Masa sudah 4 tahun di situ masih begitu-begitu, tidak ada kemampuan membaca tanda-tanda yang mau dilayani. Itu dokter sebenarnya biasa-biasa saja, cuma kan terulang. Makanya resepnya itu dalam 1 hari hanya 1 jenis juga itu XXX, maksudnya 30 biji satu. Cuma dikasih kamu sedikit, waduh bisa dokter aneh. Tidak ada anehnya itu, biasa saja. Nah, cuma karena itu sudah terbiasa, itu dia bisa men-scanning, menganalisis setiap pasien. Karena itu ada dokter yang cepat dan tepat resepnya. Ada juga buka lagi bawah di atas pala-palanya. Sudah berapa kali batu? 8 kali. Dia cari tabel 8 kali batu. Itu sudah 8 kali batu di sini. Pas dia cari 8 kali batu tidak ada di tabel. Mulai dia kocok. Ini saya kasih ya. Itu berarti ini kemampuan men-scanning sesuatu itu belum terlalu pas. Jadi bagi pelayan 4 tahun bisa membedakan mana yang. Nah, ini dokter ini kalau begini cara kontrol ini sudah tidak ada pasiennya yang datang. Di sebelah sini sakit, di sini dulu. Ternyata ini begini karena tetangganya sudah lama dia dekel. Karena dia kesempatan dia hajar tetangga yang dia tidak suka. Tidak ada saya punya dokter toh. Jadi artinya saya katakan bahwa ini kalau tidak, katakanlah ini peralatan,
Tapi tentu juga ada pendekatan yang lain. Mohon maaf, ini alat besar kelihatan, tapi tidak terasa kok. Ini kalau bagi angkat bagi orang ini kasihan. Cuma karena dia tidak tahu kasihan bahwa ini gara-gara jengkel saja dokter ini, jadi dia sudah diperiksa juga. Pulang yang tadinya cuma ini kentok, double kentok. Nah ini nanti kalau model dokter begini, itu nanti 2 dokter spesialis yang sama. Di sini berderet-deret mobil, di depan tempat prakteknya cuma 1 mobil, mobilnya sendiri. Kenapa? Tidak lain pasien mau datang. Karena itu informasi itu dari kata bersambung itu. Di kita juga begitu. Jangan memang mendaftar di program studi ada di situ dosennya Muhammad. Kalau sudah itu keluar, tunggu. Yang siksa siapa? Rektor. Kita bagaimana caranya menggiring ini yang tidak lulus yang betul-betul itu. Jadi paksa masuk situ. 3 semester kita pindah semua lagi. Kenapa pindah? Saya tidak bermaksud menjelek-jelekan dosen, Pak. Tapi saya sampaikan saja sudah menjelek-jelekan itu. Tidak bermaksud katanya, tapi sudah menjelek-jelekan. Memang sudah jelek, bukan dijelek-jelek. Ada dosen dalam memberikan pelayanan itu tidak pernah senyum dari awal masuk sampai keluar, mukanya cemberut. Tidak mau diminta uang. Ada juga pegawai begitu, tapi tidak ada yang ikut pelatihan ini. Sudah selesai pelatihan. Nah, yang sudah cemberut itu di keuangan. Siapa yang kerja di keuangan di sini? Nah, seperti juga uangnya dia punya. Itu uang negara. Jadi kalau tidak mau kasih uang, disampaikan baik-baik. Saya sudah katakan, terutama PR2. Saya stop PR2. Bapak itu akan keluar masuk orang yang terkait dengan orang mau naik pangkat dengan uang. Ada panggilan seminar lah, workshop lah. Walaupun itu Bapak cek dengan panitianya di sana, Pak tulis nama gue, baru email, tembuskan ke rektor. Bagi peserta masuk. Saya pun tidak tahu apa-apa ini Pak, tiba-tiba saya dipanggil. Masa kok tidak tahu apa-apa tiba-tiba dipanggil? Ini mainnya mau di siapa? Baik sudah bawa ke SMS duluan. Nah, yang begini ini tidak boleh yang bersangkutan menerima double ganda. Maksudnya begini, sudah tidak dapat uang, dapat cemberut lagi. Jadi minimal kasihan dia tidak dapat uang, tapi dapat senyuman. Begitu dia masuk, Assalamualaikum Pak PR2. Waalaikumsalam. Lama kita tidak ketemu ya Pak. Tidak pernah juga ketemu sebelumnya. Tapi itu harus. Lama kita tidak ketemu. Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, ini tiba-tiba ada panggilan. Saya tidak tahu dari mana dia tahu nama saya ini. Kalau PR2 ini Mama Lawrence langsung, kau yang SMS. Cuma karena PR2 bukan Mama Lawrence, jadi saja tahu. Dia akan mengatakan, tunggu, insya Allah saya akan bantu. Sepanjang ini tersedia, saya akan bantu. PR2 harus pura-pura buka buku. Astaga. Itu tanda-tanda buat tidak ada sebenarnya itu. Tapi jangan orang bapak assalamualaikum apa? Uang lagi. Suruh duduk. Lama kita tak jumpa. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Padahal dia belum kawin. Kawin. Bagaimana anak-anak di rumah? Jadi kental sekali bahwa itulah pelayan. Nah, orang dilayani ini kalau cerdas pasti habis penataran Bapak ini. Dan yang kasih materi budani harus senyum. Nah itu. Jadi artinya apa? Bahwa kalau dia tidak dapat uang ketika dia keluar itu bukan karena habis kena musibah. Tapi kalau dia masuk, Assalamualaikum Pak Wakil Rektor, salam. Apa? Baru ini dosen kerjanya hanya pergi-pergi begini, baru minta uang terus. Mulai begini dia. Tidak ada. Artinya kasihan sudah tidak dapat uang, dapat marah lagi. Ini namanya double ganda. Ini kan sama dengan cilaka 12 pas. Dan ini musibah sosial. Ini PR2 kalau mau maju rektor berikutnya tidak ada pilih.
Hari ini yang dari dalam itu nyamuk. Astaga, bego itu ternyata jahat sekali. Yang dengar itu 8 orang. Yang 8 ini sampaikan itu 12 masing-masing. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, lebih singkat daripada penyerang kemerdekaan, itu sudah 280 tahun. Pulang di rumah, dia kasih tahu juga istrinya. Nah, istrinya ini kan, aduh, kalau pergi ke kios 6 jam baru pulang. Pulang kemari cuma super mie 1 dia beli. Apa yang kasih lama? Itu tadi. Auto virtual. Yang mana Pak Ari itu? Dan apa? Jauh sekali orangnya. Bang saya dia mau maju rektor. Jangan memang pilih. Habis kan. Jadi yang begini ini tidak bisa dibikin-bikin karena dalam waktu yang singkat itu menggelinding itu informasi, menggelinding. Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga. Ini siapa yang biasa terima telepon? Ini yang nenek, bukan nenek-nenek. Dia tidak mau terima. Bunyi saja kau di situ. Yang dia tunggu ini kalau suara cowok. Jadi dia sudah angkat tadi ini. Kayak nenek-nenek. Dia tunggu pulang. Tidak ada berhenti. Dia biar terus. Ditanya, kenapa tidak angkat? Saya tunggu suara cowok. Coba bayangin. Kalau ada sekretaris begini ini, dikasih minum CTM saja. Betty, biasanya saya marah. Tapi apa jawabannya? Muka orang Batak kasihan sudah begini memang. Memang Batak sama dengan muka-muka Makassar juga. Saya biasa bilang, apa kau marah kan? Kapan saya marah Pak? Dalam Batak itu tidak bisa dibedakan marah gitu. Tidak lebih tinggi tau. Jadi ingin saya katakan tadi, ingin saya sampaikan tadi bahwa ini akan menjadi potensi universitas. Padahal ini cuma 1 orang. Begitu dia angkat telepon, kalau dia mengatakan, halo selamat pagi, saya Ayu, ada yang bisa saya bantu? Gambarannya yang buat telepon itu, Muhammad, kenapa tadi aku bagus sekali? Padahal ini yang ngomong, bukan tadi aku yang ngomong. Itu kan, bukan tadi aku yang ngomong. Yang 1 orang ini, tadi aku dapat. Padahal mungkin juga masih banyak yang menatap yang lain. Tapi karena ini tukang angkat telepon sudah penataran seperti hari ini, alhamdulillah. Begitu bagusnya, belum bunyi juga telepon dia sudah ada. Tapi coba begitu dia angkat, halo siapa ini kak? Tak dibayarnya orang. Begini kata dulu aku ini. Padahal kesan cuma ini yang kurang ajar sekali. Pegawai 900, dosen 1240 tidak sama dengan ini. Tapi karena ini yang menerima telepon, yang mewakili potret Tadulako, maka hancurlah Tadulako. Hancur Tadulako. Dia angkat, dia tutup lagi. Dia angkat, dia tutup lagi. Apa kok telepon terus? Bisa bicara Pak Rektor? Hah? Tidak usah bicara dengan Rektor kau. Dia tidak tahu ini dari menteri. Jadi telepon ini kan tidak kelihatan orangnya. Makanya kita perlakukan bahwa yang semua yang menelpon itu adalah orang yang memiliki harkat dan martabat yang baik. Kan itu kita terima. Angkat tuh, selamat pagi, ini Universitas Darul Apa yang bisa saya bantu Pak, Bu? Kan Pak Bu itu kan belum bicara dia. Jangan juga kalau sudah kedengaran suaranya, halo assalamualaikum, iya Bu. Apa namanya? Jadi kalau sudah ketahuan namanya, suaranya, cuma jadi juga biasa KW2. Nah, jadi hanya untuk mengangkat telepon itu sudah bisa menggambarkan Tadulako seperti apa. Jadi jangan pandang ini, terutama yang misalnya sekretarisnya Pak Nur, sekretarisnya Direktur Pasca. Sari apa kau? Sekretaris kau kan? Sekretaris di sana bukan? Oh, buka staf. Maksudnya kalau angkat telepon,
bunyi teleponnya Pak Direktur, kami angkat, harus mencerminkan bahwa yang mengangkat telepon itu mewakili institusi. Itu sudah pasti, mewakili institusi. Nah, kalau perusahaan yang mengangkat telepon dan begitu, tidak ada yang beli produknya, dia akan menggelinding dari informasi buruk. Jadi itu baru telepon. Ini kalau begini satpamnya ini, memang tiap hari orang kasihan benjol. Padahal satpam itu profesi yang sangat idamkan. Banyak yang mau bersuamikan satpam, cuma satpam itu kan terbatas. Dan saya juga sudah jelaskan bahwa sebagian besar itu sudah berkeluarga. Jadi walaupun kau mengidamkan suami satpam, jangan lihat satpam yang sudah ada istrinya. Dan alhamdulillah kalau satpam kami di Tadulako selalu ada pertemuan memberikan updating pelayanan. Nah, cuma biasa juga saya dengar ada lagi yang anak benjol. Nah, saya identifikasi benjolnya itu sampai mana. Kalau ternyata lebih duluan pukul satpamnya, kayaknya berat juga satpam senyum. Kalau sudah dibagi duluan sama mahasiswa, apalagi yang sudah agak mabuk-mabuk, ada anak-anak kita yang hobi mabuk. Cuma tetap saya ingatkan satpam, jangan putus asa menghadapi mereka. Paling lama mereka itu 7 tahun. Ya jauh lebih benar kalau 7 tahun Pak baru tidak sadar-sadar. Insya Allah sebelum umur 58 tahun dia akan sadar ya. Itu sudah kaget-kaget juga, pasti sadar juga ini. Jadi memang harus sabar karena apapun alasannya mahasiswa ini berbagai macam latar belakang, kebiasaan dan seterusnya. Dan satpam yang bagus, yang berhasil adalah satpam yang bisa merubah yang begal itu menjadi pribadi yang baik. Yang tadinya kalau masuk malam tidak izin, tahan, kasih peringatan, kasih pencerahan, lalu dia akhirnya minta izin, simpan KTP dan apa, itu berarti satpam itu berhasil. Tapi kalau tiap malam saya dengar, Pak, benjol lagi 2 Pak, benjol lagi 3, berhasil juga, berhasil membenjolkan orang. Tapi bukan itu yang kita harapkan dari petugas. Ya, siapa kau bawa suruh tidak boleh jawabannya begitu. Mesti tanya di mana hilang, jam berapa, siapa yang berada di sekitar itu. Biar juga tidak didapat sudah senang. Tapi ini sudah tidak didapat, apa marah lagi. Siapa suruh bawa di mana kau taruh Pak? Di motor Pak. Kenapa kau tidak bawa masuk ruang kuliah? Jadi kalau begini jawabannya ini berarti tadi itu tidak menyenangkan. Jadi jangan harap bisa membahagiakan orang ya. Apalagi kalau apa anak yang kayak vitamin ini, itu saya juga begini, sama suruh tidak aduh. Kalau itu yang diandalkan pasti kurang mengundang simpati Bapak Ibu sekalian. Nah, ini IDAK. Ini saya tahu ini kan selalu ada yang mengeluh SMS ke saya dan seterusnya. Jadi di sini juga sumber keluhan, di terutama verifikasi pendaftaran wisuda, clearing di sini. Ya, saya melihat itu. Ini kasihan sudah babak belur waktu ujian skripsi, mau mendaftar juga wisuda, babak belur lagi dengan pelayanan. Jadi dia double gargan. Di sana lulus C lagi, C minus lagi. Perbaikan skripsinya lagi mayor. Yang tidak dirubah itu tinggal ucapan terima kasih terhadap kekasih. Yang lain dirubah semua. Baru begitu mau mendaftar wisuda kasihan. Dapat lagi batu sanjungan, dasar sanjungan yang luar biasa di DAK. Ini tidak boleh ya, di DAK kalau bisa diatasi. Ini juga di DAK ya tergantung rektor. Ya, mereka juga berlomba-lomba datang ke rektor. Saya bilang, kenapa dia bilang di bawah itu Kak? Dia bilang kalau rektor kasih nota masih bisa didaftar. Saya tanya, dia sudah hitung kapasitas auditorium. Sekarang saya kan tidak pernah tahu berapa saat lagi yang mau wisuda. Saya hanya kasih nota. Akhirnya sudah ada di loading waktu wisuda. Karena modal saya bilang jangan suruh kemari, tapi sampaikan jumlah kapasitas auditorium itu sekian, yang sudah mendaftar sekian.
Ini tidak. Ini sudah pun, tapi kalau rektor kasih nota, nah saya ini setiap orang datang saya kasih nota. Sedangkan tidak minta saya kasih. Kalau lagi minta. Jadi banyak memang dosen juga di fakultas yang stres. Karena begitu dia berhadapan dengan dia, Pak saya ini pas sudah diopak, kalau tidak ada itu tergantung rektor. Lagi kemana? Saya kasih lagi nota ke sana. Wah ini kan sudah jadi kau sendiri yang suruh ke rektor, dikasih nota, lain lagi ceritanya. Ini yang pelin-pelan namanya. Jadi kalau tidak bisa dilayani di fakultas, sudah selesai waktunya, tamat waktunya, eksekusi bahwa mohon maaf, sistem sudah tidak memungkinkan. Ini tidak, jualan terus rektor, jualan terus rektor. Akhirnya anak-anak antri kayak apa gitu kasih. Saya kasih keluar perpanjangan, di sana lagi. Ini susah karena mata kuliah masih 24. Kenapa? Memang suruh ke rektor tadi. Mestinya sudah dikasih tahu. Kalau 24 ini biar pakai teori dari Gunung Kidul, tidak bisa lagi. Ini tidak. Ke rektor. Nah saya kalau sudah orang datang apa nih? Ketua Prodi saya bilang kalau ada nota dari rektor masih bisa kita layani. Ternyata layani yang dia maksud itu baru mau menggali informasi. Sudah seperti apa? Padahal dari tadi mesti dikasih tahu. Kalau cuma itu, ini tidak. Belum ada membuka dialog kalau belum ada nota dari rektor. Begitu dapat nota dari rektor mulai. Sudah berapa mata kuliah yang selesai? Baru setengah. Oh itu tidak bisa. Kenapa dari tadi tidak ditanya? Memang itu. Nah, ini yang maksud saya ini memperpanjang mata rantai yang mestinya bisa dituntaskan dulu. Ada informasi awal. Semua ke rektor. Kasih. Tidak terlalu banyak juga, tidak hanya gajimu dengan gajimu. Sama. Cuma rektor dapat mobil dinas, bensin. Itu saja bedanya. Kalau mau ambil uang yang dipegang bendahara itu, ada bendahara itu kan. Mana rektor berani? Ini LSE, KPK, jaksa polisi. Matanya itu 18. Jangan macam-macam di era ini. Jadi kalau yakin tidak melakukan sesuatu lalu diisukan, tenang saja. Lebih bagus diisukan tapi tidak melakukan daripada melakukan tapi tidak ada isu. Jadi bangga tidak ada isu. Saya mantap tidak ada isu. Tunggu. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kira-kira yang disebut dengan service excellence itu. Pelayanan dengan penampilan serasi. Jadi penampilan serasi itu disesuaikan dengan kondisi. Masa juga kerja di BAK di situ layani mahasiswa, terus yang perempuan pakai gengsi, yang laki-laki cuma baju dalam, dan tidak serasi namanya itu. Nah kalau bisa makan coto kepanasan di rumah sendiri boleh baju dalam saja. Yang perempuan bisa cuma baju gengsi di rumah. Nah di rumah malah kalau di rumah baru pakai kebaya marah suami. Kok di rumah harus serasi? Ini maksud itu pakai gengsi. Disesuaikan apa kira-kira yang menjadi. Kan di rumah juga pelayan bagi suami juga pelayan bagi istrinya. Jadi jangan di rumah istri pakai kebaya, pakai kode tinggi, setengah mati suami kasih tidak tega menyentuh karena kodenya ditempel. Kemudian pelayan dengan pikiran positif. Nah itu pikiran positif itu maksudnya begini. Memang tidak mudah tapi harus selalu belajar. Ini kan begini, kalau orang yang bekerja di keuangan, setiap orang datang, uang memang lagi dia ini, minta ini, uang memang. Jadi belum orang bergerak, belum orang bersuara, sudah kotor ini. Itu tidak boleh juga. Jadi kita terima dulu, dengar dulu apa maunya, walaupun memang ujung-ujungnya bisa saja itu uang karena di bagian keuangan. Kemudian selalu menghargai. Ini penting. Ini kita kadang-kadang begini. Kayak mentang-mentang ini merasa dia dibutuhkan. Kenapa itu di bank atau di pelayanan jasa? Itu benar-benar dia persembahkan yang terbaik, sikap-sikap yang dimiliki untuk para pelanggannya. Karena dia sadar bahwa mereka itu tahu tak gajinya itu pegawai bank itu dari mana dia dapat. Itu kita tarik uang ATM
1 juta, ada potongannya 2.500. Sudah itu kasihan dia kumpul-kumpul itu buat dipakai menggaji. Cuma kan tidak kelihatan. Itu akumulasinya ada. Jadi begitu kita cabut 2.500, tak kumpul lagi rekening tertentunya itu bank. Memang banyak. Dalam 1 hari bisa berapa juta orang yang menarik, berapa yang menyetor, dan semua itu kena cas. Berapa yang transfer, semua kena cas. Makanya saya pernah heran, kenapa memang ini ATM harus disimpan di tempat yang ramai. Ternyata ada target. Kalau ATM itu hanya sekian yang melakukan transaksi di situ untuk produk tertentu, tidak memenuhi standar minimal, dia akan cabut itu ATM-nya. Pernah lihat ATM dicabut di swalayan apa ini, di lampu merah di atasnya BNS? Apa namanya? Memori. Kenapa dicabut itu ATM itu? Karena tidak sesuai harapannya pemilik ATM itu yang transaksi di situ. Jadi harus standar-standar minimal. Makanya di ATM Untat itu berjajar 3, karena dia yakin mahasiswa, dosen, masyarakat Tondo itu akan berlomba-lomba, dan mereka sudah hitung. Karena dia bangun di situ itu mereka harus bayar ke Untat, nggak tahu berapa 15 juta per tahun, itu masuk kas negara. Artinya apa? Bahwa sikap pelayan itu selalu menempatkan bahwa karena dia kan hadir. Coba kalau tentara apa ya? Setia hingga akhir. Kalau tempat ganti apa itu, mengganti cincin dengan uang disimpan itu pegadaian, mengatasi masalah terus tanpa masalah. Hari ini bulan berikut ada masalah baru, bayar bunga dan pokoknya. Saya tahu karena cincin juga pernah masuk. Sekarang ini baru Pak Gaya dilihat saya ini. Waktu S3 semua BRI unit saya hafal. Tidak usah kita apa bohong. Semua kita punya hidup ini. Begitu saya selesai S3 mau ambil karpet, saya tanya, karpet saya sudah bisa ditarik Pak. Tidak usah Pak, bisa dilanjutkan. Yang enak, saya bonyong. Saya kasih tahu, saya rindu dengan foto saya yang ada di karpet. Saya mau cocokkan apakah saya berubah atau tidak. Karena tinggal itu foto satu-satunya yang ada pada saat saya jadi pegawai negeri. Saya lihat, alhamdulillah berubah. Maksudnya semakin kurus karena utang. Jadi menghargai itu penting. Siapapun yang datang di kita dan dimanapun kita. Satpam yang bilang helmnya datang, dihargai Pak. Kenapa Pak ngurung Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Bilang helm saya Pak. Astagfirullah, kapan Pak? Kan senang Pak. Padahal tidak ada yang Bapak carikan itu. Kenapa Pak bisa hilang? Ini Pak, jadi waktu saya parkir itu memang ada orang lewat. Namanya jalan masih ada orang lewat. Dengar saja Pak. Terus Pak, kejadiannya kapan? Kira-kira jam 9:05 Pak. Terus siapa yang lewat? Waktu jam 9:06. Kan biasa, waktu dia identifikasi. Setelah dia jelaskan, minimal Pak, ada harapan. Soal harapannya tidak terpenuhi, itu kan persoalan berikutnya. Tapi kalau orang baru datang Pak, Bapak cemburu, kasih begini-begini lagi kumis, berarti kita tidak menghargai orang yang memerlukan kita. Pak, mereka juga datang Pak, karena Bapak di sini. Jauh sudah pensiun jadi satpam misalnya. Sudah pensiun BDAK, masih ada yang datang di rumah mau clearing, foto jadi saya, tidak ada. Apalagi tinggal di Tinggede, mau datang di situ tanya soal clearing, ngapain didatangi orang tinggal di Tinggede sudah pensiun? Makanya sebelum pensiun berikan pelayanan yang baik, karena kalau sudah pensiun Pak, baru bilang menyesal sekali saya belajar senyum mulai hari ini. Sudah lambat Pak, sudah umur 56 baru mulai senyum. Di mana dan waktu 20 sampai 54 itu sebelum pensiun tidak ada senyum. Makanya tinggal cerita. Mereka yang mau mendaftar itu sudah bukan lagi Bapak yang cemburu itu duduk di meja itu. Kesan apa yang begitu? Kenapa? Cerita kan? Coba bayangkan belum baru pensiun. Jadi kalau orang bertanya dan mengatakan begitu,
kesan yang tidak pernah baik. Yakin saja deh. Yakin saja. Tapi kalau dia datang, baru yang pegawai itu, kenapa? Dia langsung mandi. Astaga, yang dulu tidak begitu. Yang dulu itu asal kita datang, apa dia yang bisa saya bantu? Jadi dia akan melakukan proses komparasi itu yang pernah dia rasa sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, kalau lebih jahat yang dulu, dia juga, ya alhamdulillah, untuk kenapa rektor lama sekali baru dia ganti itu kan? Bapak Ibu sekalian. Nah ini, coba ya, dia menunggu ini mau dilayani sudah sampai memborok. Tahu mimpinya ini? Dia ini sudah mimpi. Dan yang tahu mimpinya cuma dia. Istrinya menemani. Jadi kasihannya suamiku di rumah Monggoro, waktu berurusan surat-surat juga Monggoro. Nah, artinya apa? Bisa juga ini. Jangan-jangan sudah frustrasi saya menunggu tidak ada panggilan. Jadi jangan sampai minimal itu ada dulu teguran pertama dari kita. Walaupun layanan berikutnya mungkin masih lama, tapi waktu dia baru duduk, kita sapa dulu. Pak, apa yang diurus Pak? Ini Pak, ini Bu, ini. Sabar Pak ya, sebentar lagi kita masih persiapkan di dalam. Jadi sapaan pertama itu sebelum tiba pelayanan itu juga penting. Ini kasihan, mondar mandir orang di sini tidak ada yang tegur biasa. Akibatnya apa? Mimpi. Tidur dia. Kemudian ya ini kalau ramah. Ya ini first impression. Jadi meninggalkan kesan pertama. Dulu Pak Nur Ali juga waktu masih muda, waktu mulai ketemu pertama dengan ibu, itu 6 kali mondar mandir di cermin. Bapak 6 kali toh, saya 9 kali Pak. Sampai-sampai sisir saya itu 6 kali berubah. Saya pakai begini dulu. Kayaknya kurang pas. Karena muka saya kayak begini, saya bagi ke kiri lagi, lebih hancur. Ke belakang lebih parah. Saya pilih tidak pakai sisir, supaya saya kelihatan lebih natural. Begitu berkunjung, kesan pertama yang mau dikasih tinggal di memorinya calon itu. Apa yang dia bisa peroleh? Tergantung kita. Demikian juga waktu memberikan layanan. Kalau kita beri assalamualaikum Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan duduk, itu akan terkenang sampai mereka selesai kalau mahasiswa, sampai mereka pensiun kalau dia pegawai. Nah kan jika pegawai juga ini melayani pegawai dan dosen, di pegawai juga ini mentang-mentang dosen pegawai keluar masuk karena dia yang mengumpulkan berkah, sombongnya juga luar biasa. Kadang-kadang, tapi bukan kita dilakukan. Cuma diuntat biasa ada gitu. Begitu dia bilang, urus pangkat lagi itu, dia sudah lihat, ada pura-pura. Assalamualaikum Pak, sombongnya. Begitu dulu saya dikasih pindah, baru menyesal. Dan saya kalau ada yang lapor, ada begini, memang ditarget ini harus dicarikan tempat. Apalagi yang public service itu yang agak umum itu, maksudnya yang lebih memberikan layanan yang lebih banyak, itu harus dicarikan karena berbahaya. Nah oleh karena itu jangan sampai itu terjadi. Dan kalau itu pertemuan pertama, sebaiknya memang disebut nama. Tapi jangan juga kita sudah 20 tahun setengah kenalan, setiap datang Basir Pak, tidak usah juga disebutkan Basir terus. Nanti dia jawab, bosan Pak. Itu sebaiknya, bukan juga harus, tapi sebaiknya. Ya, sebaiknya. Jadi begitu kenal, langsung disebutkan nama. Bicara yang jelas. Ya, ini kadang-kadang juga jelas atau tidak jelas, itu juga sudah menimbulkan kesan yang bagus. Urus apa? Saya itu kan tidak tahu saya apa. Ini masih tidur atau mimpi? Jadi sudah tidak menyenangkan, tidak jelas lagi.
hindari beban pikiran. Artinya sebagai pelayan nikmati. Pak, Ibu, saya ini kalau mau stres, itu kalau sudah antri dengan hal yang berbeda-beda, masuk satu Pak, saya ini Pak sudah mau dioperasi, terus apa yang bisa saya bantu? Ini kasih keluar lagi Mas. Nah, suami ini sudah lama tidak pulang-pulang Pak. Kok sampai di situ? Saya bilang bagaimana nih sampai dia tidak pulang-pulang? Oh, dia jelaskan lagi. Jangan memang tanya saya Pak, setelah habis semua orang, apa semua yang ada? Tidak lagi saya ingat. Tidak lagi Pak. Tapi saya harus memberikan solusi setiap yang masuk. Itu prinsip. Itu prinsip Pak. Apalagi tadi yang modelnya di tempat pendaftaran itu, kalau ada nota direct, nah kan semua orang, jangan berbagi lagi kita kasihan. Sudah berbagi tugas, mau ini kan terima gaji juga, termasuk hitungan di gaji itu ketika mengambil keputusan, kecuali keputusan strategis. Tapi kalau hanya oh ini sudah full, ini korektor kalau ada nota, dia juga ada nota kalau sudah full, gimana mau masuk? Nah ini cara-cara yang begini harus diubah. Jadi jangan ada beban pemikiran, nikmati bahwa suatu saat masih mau menjadi pelayan di situ, udah diganti, udah pensiun atau udah dipanggil oleh yang Maha Kuasa. Jadi rentang waktu itu dimanfaatkan, dinikmati. Itulah sebabnya saya tidak pernah mengeluh sama ibu di rumah. Tidak mau saya mengeluh. Kalaupun ada saya cuma curhat. Kalau tidak curhat juga nanti dia bertanya, curhat di mana kita biasanya? Atau sudah makan di luar, tetap harus makan. Cuma ini makanan mah, tapi saya akan turunkan dulu bobot badan. Padahal makan di luar, bobot badan lagi jadi korban. Tapi itu adalah teknik memberikan layanan informasi kepada istri. Kenyang saya, maka tutup saja itu. Gimana coba perasaannya istri? Jadi tetap kita buka saja, buka apa ini? Astaga, enak sekali ini coba sedikit. Tidak makan Pak, sebentar habis itu. Turun dulu ini. Teknik. Makanya di dalam pelayanan itu ada teknik, ada tools, dan ada yang disebut dengan penyesuaian. Intinya cuma ada di kita. Kan tidak bisa saya jelaskan Pak semua, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi hari ini. Kita yang melakukan updating terhadap kapasitas menghadapi itu. Nah, usahakan kontak mata. Ini juga penting Pak. Kan biasa minta maaf. Saya juga biasa rasakan. Jadi saya menghadap, tapi dia itu kecil. Jadi bisa saja Pak. Tapi untung bos dia, jadi saya tidak kasih tahu Pak di sini. Ada itu. Ada yang tidak bisa natap mata. Jadi begitu ada yang menghadap, dia bicara sopan, sangat menghargai, tapi tidak bisa dia eye contact. Jadi selalu dia bisa saja Pak, insya Allah bisa saya bantu, tapi di sini. Kalaupun dia lihat kita Pak, dia tarik sedikit, dia tatap sedikit ke kanan lagi. Tapi agak berat kalau yang satu. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya pelayanan ini, tapi harus dari dalam, harus kita mampu mewujudkan itu, karena hanya dengan usaha. Karena itu pelatihan-pelatihan seperti ini penting. Beruntunglah Bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri tidak pernah ikut pelatihan, mau juga, tapi tidak pernah ada yang undang pelatihan. Terpaksa saya latihan sendiri, tidak keluar honor, tidak ada panitia, coba. Dan tidak perlu dibetius, di tempat tidur juga boleh. Ada orang mengatakan memang leader dua, leader are born dan leader are made. Jadi memang ada karena perjuangan usaha, ada karena talent. Oh pantas bapak ini begitu karena bapaknya saya dengan dulu camat 3 kali berturut-turut. Apa yang ketiga kalinya mau diganti, tidak mau dia diganti. Maksudnya itu memang dia ada bakat dari bapaknya. Oh kenapa jago sekali mengajar ini?
Apakah itu anaknya Pak Nur Ali itu? Atas bapaknya juga dosen, mamanya juga dosen, kan begitu. Itu talent. Berarti dari dimensi leadershipnya itu leader are born. Jadi dia memang dari sononya, darah biru. Artinya memang ada turunan-turunan. Tapi jangan tanya saya kalau bapak are born atau are made, gado-gado. Bapakku juga pemimpin dulu, betul RT. Betul RT bapak saya, cuma tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi ketahui dulu sama cucunya, sama cucu dari kakak-kakak dulu. Jadi yang menurun sama saya ini adalah kepemimpinan dari ketua RT. Yang camat saja tidak sombong, ini ketua RT sombong. Senyum berarti pelayanan itu yang kurang bagus. Ini ciri-ciri senyum. Kalau tidak senyum yang dilayani, kasih minum CTM itu yang melayani, ya, yang melayani. Jadi cepat, tepat, memuaskan atau menyenangkan, ya. Ya, bisa juga jadi obat ini CTM itu. Yang memberi pelayanan kalau tidak bisa membuat tersenyum yang dilayani, kasih minum dia CTM. Artinya harus ikut pelatihan seperti hari ini agar dia bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan menyenangkan. Jadi CTM itu yang diminum, bukan CTM betul. Ini saya ambil dari ini. Ini manfaat senyum. Ini Pak, jujur saya saja ini. Andai kata saya belum ada istri, dapat 2 cewek begini, satu putih, ini putih bening. Ini hitam Pak, ini dari Afrika, perbatasan dengan Kongo. Tapi saya lebih pilih ini daripada ini, andai kata. Kenapa? Karena senyumnya. Ini lihat begini ini Pak, ini belum dompet dia dapat. Kalau dompet lebih kejabat. Mana semua isinya? Begitu dia cari, dia dapat yang terselip. Siapa yang diselipkan itu? Untuk siapa kata yang diselipkan itu? Jangan kasih aja. Nah, apa juga ada istri begini? Untuk dia ini di Amerika. Dari Indonesia, apalagi di Palu, tidak ada yang begini. Kalau di Palu, di Untat, banyak begini. Hitam, tapi senyumnya manis. Itulah kira-kira orang Tadulako. Nah, jadi senyum coba lihat itu. Senyum kata itu ada satu hal yang biasa, tapi dia menjadi spesial. Dan ini kalau orang baru jatuh cinta dapat senyuman pertama, itu tidak bisa tidur. Padahal yang senyum tadi itu sudah menggorok, sudah keluar lagi. Beda waktu kita lihat itu. Tapi yang terbayang, yang tadi itu. Waktu dia senyum, waktu dia memberikan kata-kata yang sangat menyenangkan, kita tidak bisa tidur sampai pagi. Sementara yang bawa senyum ini sudah mimpi buruk lagi. Siapa yang mimpi buruk kan? Kita yang dia kasih senyum itu. Kedua, ringan, tidak bersuara tetapi penuh makna. Terjemahkan dia ini, kayaknya dia suka saya ini. Kenapa? Kelihatan gitarnya. Terserah siapa yang kita boleh memanai dia ini. Kayaknya dia suka sekali saya ini. Kenapa? Agak tertarik bibir atasnya. Silakan diterjemahkan. Jadi ini banyak makna, tergantung kita menerjemahkan. Kayak bisa juga Pak Bobo dia senyum dia bisa juga. Berikutnya, tidak bertenaga tetapi besar motivasinya. Betul kan? Kalau kita mendapat senyuman dari orang-orang yang memberi pelayanan, atasan kita, bawahan kita menjadi sosok yang termotivasi, terdorong. Coba yang kalau ada kabak, kasubag, atau ketua LPPNT cemburu terus, lari semua koordinator pusat-pusat untuk Pak Ali ini. Memang karena psikologi, lulus psikolog dari UN, ya hasilnya begini, luar biasa. Selalu memberikan motivasi. Senyum juga sesuatu yang mudah tetapi selalu tampak indah.
Artinya kasihan kalau sudah senyum juga baru tidak tampak indah, sudah cilaka 12 pas juga itu. Nah, bagaimana kalau begini? Apanya yang indah? Dan dia merupakan ibadah yang paling mudah tetapi pahalanya setara dengan sedekah. Bukan saya bilang, tak ambil dari ini. Ustadz mengatakan, biasa Ustadz mengatakan ustazah, senyumlah karena itu sama dengan bersedekah. Dan ditanya, kalau orang bersedekah satu itu dapat pahalanya 77 kali. Lalu ada yang bertanya, terus kalau saya potong sapi Pak untuk anak yatim, apa dapat pahala 77 kali? Dapat. Saya sudah 3 kali Pak, tidak pernah kembali 77 ekor. Ustaz tidak kehabisan akal. Pak, kalau Bapak dikasih sapi itu 3 kali 77, mau tahu di mana? Tidak ada tempat. Itulah bagusnya Allah. Nanti di akhirat, karena di akhirat luas dan lapang. Bagi dua Ustaz ya. Tahu di mana? Bayangkan kalau 10 ekor Pak kali 77 dan Allah kasih semua itu berapa itu? 777 ekor. Rumah saja kasih ukuran 6 kali 6 baru mau dapat jatuh 770 ekor. Taruh di mana? Kan jadi masalah. Makanya Allah mengatakan nanti di sana kita kasih semua. Jadi ini kira-kira sama dengan senyumannya. Saya kira yang terakhir, dan kemuliaan seorang pelayan ditentukan oleh 2 ini. Imajinasi yang ada di sini dan intuisi yang ada di sini. Karena itu 2 ini turun naik ini. Di atas sudah panas. Kurang ajar dia ini, turun lagi tanya dulu dia ini. Jangan itu. Dia juga bukan orang lain, masih tetangga dengan yang di samping rumahnya. Yang samping rumahnya bukan tetangga. Jadi 2 ini, kemampuan ini dan kemampuan ini, dan timbangannya sama, posisinya sama. Jadi kalau ada orang yang memiliki ini, tidak lagi yang tidak ada di dalam. Dia juga spesialis kandungan, dia juga psikolog, dia juga insinyur teknik bangunan. Sudah full di sini, tidak ada. Tapi kalau ini kosong, nanti sulit komunikasinya. Inilah bagian juga dari proses intrapersonal dalam penguatan soft skill. Dan yang didapat hari ini itu adalah bagian dari soft skill. Tidak usah saya jelaskan, nanti ada penjelasan lebih jauh yang sifatnya lebih teknis. Dan orang bisa memberikan senyuman dan orang bisa tersenyum kalau dua-duanya ini. Kenapa? Karena ini 2 ini menentukan prana untuk mengeluarkan aura. Kalau bahasa di klinik kecantikan itu, apa itu kalau kecantikan dari dalam apa? Inner beauty. Inner beauty. Nah, kalau dalam yang lebih saintifik yaitu prana. Jadi setiap orang memiliki prana untuk memancarkan aura. Nah, proses pemancaran ini dalam berbagai bacaan yang saya baca itu disebut emanasi. Jadi dia mengeluarkan getaran-getaran. Makanya terbaca bahasa ini ibu. Padahal lipstiknya itu 3001 yang kalau ditempel kemana-mana melengket. Itu lipstiknya berapa? 600. Belum dipakai sudah berwarna sendiri. Tapi yang pakai cemberut. Nah, berarti sulit untuk memberikan aura. Dan intinya, kita tidak boleh sombong sebagai pelayan. Karena itu adalah ciri-ciri orang-orang yang akan meraih kegagalan. Jadi pentingkan rendah hati. Jangan tanya apa artinya ini. Kalau saya baca bisa. Ini bukan kuburan Cina. Nah, ini saya buat di Facebook dan banyak yang lain. Ini saya foto dari Garuda. Nah, kalau kita naik Garuda itu saya foto, baru saya upload. Kata-katanya saya bikin. Nah, kali ini bukan saya bikin. Ini orang tuanya. Tapi ini mencerminkan bahwa derap langkahnya sama. Makanya itu langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Jaga derajat ayunan tangan kanan karena amat menentukan titik jatuhnya tapak kaki kiri.
Artinya apa? Kalau kita salah melakukan ayunan tangan, maka kegagalan pertama akan jatuh pada kaki kiri. Kenapa? Karena ini connect antara ayunan kaki kanan dan tangan kaki kiri. Ya, jadi itu penting juga. Selesai. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak usah ada pertanyaan, tanya Mbak Dani. Karena itu non CPNS itu. Jadi insya Allah memberikan kesehatan kepada Ibu Dr. Dani selama berada. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.